Ibu Helen Marpau, Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Ya, sebentar lagi kita akan mulai ya. Bentar lagi Shalom. kita mulai Bapak Ibu. Shalom Pak Jega. Shalom Bapak Andi. Shalom Bapak Darin Harefa. Spotlight kok gini ya? Shalom Mbak ya. Shalom Pak Pelin, selamat malam. Kemudian ini sedikit ada gangguan. Ya, kita akan mulai sebentar lagi. Baik Pak. Ya, selamat melayani ya Bu. Saya ini sebentar. Baik Pak, siap Pak. Kami ucapkan shalom. Kalau masuk seperti ini ada? hal yang kami rindu, Tuhan hadir membuat setiap kami, sehingga kesegaran yang darus mengalir di tempat ini Bapak, di tengah-tengah kami. Tuhan urapi hamba-Mu yang melayani, khususnya Bapak Perlin Zebua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kata-kata hikmat dari Roh Allah sendiri turun atas hamba-Mu Bapak. Biarlah kami pulang tidak menjadi sama lagi, tetapi kami membawa sesuatu, karena Roh Allah sudah berbicara bersama-sama dengan kami. Kami siapkan roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menyembah Engkau Allah yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap memuji-Mu. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, umat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi kami menyapa shalom Bapak Ibu. Mari lambaikan tangannya kiri kanan saling menyapa shalom.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak saudara yang mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Karena hanya Tuhan sumber kekuatan kita. Hanya Tuhan yang menjadi penolong kita. Sama-sama kita memuji Tuhan. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Dengan sukacita kami mau bergerak memuji-Mu Tuhan. Boleh kakinya digang ke kiri ke kanan Bapak Ibu. Kita lenturkan badannya, kita sambut Tuhan. Kau milik surga tiada yang ingin bumi hanya kau. Katakan tak kuandalkan kekuatanku. Sama-sama kita nyatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bersama-sama. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap semuanya. Sekali lagi sama-sama. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap semuanya. Boleh bertepuk tangan, saudara. Tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Kuatku yang kekuatannya bersama Lebih mulia lagi, haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kami tahu Tuhan yang memegang tangan kami. Kuasa yang tidak pernah ada di dunia ini
yang datangnya dari Allah sendiri. Itu yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau bersujud menyembah-Mu siang ini Tuhan, membawa yang terbaik bagi nama-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih Bang, bentar ada Gojek. Tapi ini tadi mana dia kampret juga di telepon nggak mengangkat. Bentar ya Bang, tapi itu ngantar makanan. Yang ini ya. Iya harusnya. Bentar, bentar. yang selalu setia samaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih Udah di depan katanya Bang. Masa? terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kami menyembah Tuhan yang besar. Aku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Umat Tuhan saja nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari umat Tuhan naikkan pujian ini bersama-sama. Yang mengikuti ibadah online juga mari pujian ini naikkan di hadapan Tuhan. Ikrarkan Kau Tuhan yang besar siang hari ini. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolongku. Ku
Segala glory kami puji sembah Engkau ya Tuhan. Allah kami yang maha dahsyat, Allah yang maha tinggi. Kami sangat memuji menyembah Engkau, segala glory. Terima kasih ya Bapa. Agung mulia namamu ya Bapa. Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Inilah doa dan pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami datang padamu Tuhan, dan kepadamu Tuhan, menyerahkan kehidupan kami tangan Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau ya Bapa. Sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah melimpah atas Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari wajah-Mu kepada bangsa ini dan memberikannya kasih karunia yang melimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Mu atas bangsa dan negeri ini ya Tuhan. Dan limpahi dengan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sangat bersyukur Engkau peliharakan bangsa dan negeri ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami. Dari yang tertinggi yang terendah. Tuhan memberkati Presiden Jokowi dan Maruf. Tuhan memberkati para menteri pejabat negara. Tuhan mati mereka hikmat bijaksana kekuatan Engkau ya Tuhan. Agar kekuatan hikmat dan Engkau menjadi milik mereka di dalam destininya Allah. Sampai kepada rencana-Mu yang indah. Yang negeri yang penuh damai dan sejahtera. Negeri yang tentram, negeri di mana kami tinggal, diberkati Tuhan dengan limpahnya ya Tuhan. Kami bawa di dalam doa dari ujung Sabang Merauke diberkati Tuhan, Pulau Dara diberkati Tuhan. Jauhkan daripada gelombang tsunami, jauhkan daripada bencana alam, jauhkan daripada segala mara bahaya di negeri ini ya Tuhan. Allah berdaulat dan berkuasa atas bangsa dan negeri ini ya Tuhan. Kami datang kepadamu, tabib penyembuh kami. Di mana Omikron meningkat statistiknya Tuhan. Lagi sedang mencapai puncaknya. Kami sedang berkata, Allah segala-galanya. Allah sanggup memulihkan. Allah sanggup menyetop segala sakit penyakit apapun. Nama Yesus. Yang sakit sembuhkan ya Tuhan. Terima kasih, stop di dalam nama Yesus. Kuasa surgawi meliputi Indonesia. Hujan damai sejahtera melimpah dari Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, pejabat terkait di dalam mengelolanya. Berkati vaksinasi ya Tuhan. Semua bangsa Indonesia 250-an juta dipulihkan, disembuhkan. Kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau tabib penyembuh kami. Kami yakin dan percaya di tangan-Mu semuanya mungkin. Di tangan-Mu semuanya mungkin. Terima kasih telah mengalir sebangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa Tuhan. Buat gereja Tuhan. Dipakai Tuhan. Melayani Tuhan. Melayani Indonesia. Menjadi terang benderang. Pimpinan gereja bersatu Tuhan. Berkati penginjilan. Ibadah di penjara mulma. Berkati Tuhan. Allah dipermuliakan. Firman diberitakan Tuhan. Umat Tuhan bersatu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Gereja dibangun. Allah dipermuliakan Tuhan. Pakai generasi-generasi. Generasi muda, generasi Yeremia. Diberkati Tuhan. Melayani gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Bapak. Buat para pemimpin gereja. Pembina rohani kami.
Gembala rohani kami. Diberkati Tuhan Pak Niko Nyatora Harjo. Berkati Tuhan Bang Yudino. Diberkati Tuhan. Haleluya. Yang ada di diberkati Tuhan setiap program urapi dan cukupkan segala biaya keperluan. Berkati pembangunan gereja Tuhan yang sedang berlangsung. Kami indah pada waktunya. Tuhan selesaikan dengan begitu baik. Tuhan memberkati panitia pembangunan. Bekerja keras. Dan raja-raja. Kau kirim berkat dari seberang lautan. Ya, berlangsung dengan baik. Kami berdoa buat ibadah secara khusus More ini Tuhan. Diberkati Tuhan online dan onsite. Semuanya dijaga, dilindungi Tuhan. Semuanya Tuhan kekal lamanya. Khususnya berdoa gubernur wali kota. Semua diberkat dan kota Medan. Oh salam Yerusalem, dikatilah setiap bangkau sejahtera ada di dalam tembokmu dan di puri-purimu. Terima kasih Bapa, diberkatilah. Terima kasihlah berkat dari Johnson mengalir. Kami sampai ke Tuhan ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang gak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih sempurna limpahannya kami naikkan nama Tuhan ini sempurna Tuhan. Bapa yang surga di nama datanglah kami atas di dalam jadilah kehendak kami di dalam satu nama kemuliaan keagungan Bapak Ibu dengan penuh sukacita. Selamat beribadah buat Bapak Ibu yang ada di ruangan Zoom. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih juga buat hambanya nanti akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya jadi berkat. Dan selanjutnya bagi kita yang rindu untuk memberi persembahan dapat mengisi amplop dan masukkan di kotak persembahan atau melalui QR Code yang telah disediakan. Dan juga jangan lupa mohon amplopnya jangan dibawa pulang. Dan mari kita hadir setiap Jumat jam 12 menit di ibadah More. Mari kita ajak rekan-rekan satu kantor kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Undang Bapak tak bangkit berdiri bersama-sama. Allah kasar ku hidupku tiada yang lain, hanya kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sambung tinggi namamu di hidupku Tuhan.
agar senantiasa dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami senantiasa berhasil dan beruntung. Urapi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan hati dipenuhi oleh ucapan syukur. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum duduk, kasih dong senyum kiri kanan dan katakan Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saya menyambut Bapak Ibu semua di ibadah kita pada siang hari ini, juga Bapak Ibu yang ada di ruang Jom. Shalom. Nah, tema yang saya sampaikan kepada kita sebagai renungan kita pada siang hari ini adalah the real spiritual warfare. Nah, saudara, kita akan lihat bahwa next slide pertama ya, bahwa sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kita senantiasa ada dalam peperangan rohani. Dan musuh utama kita siapa? Iblis. Dan ketika kita ada di pihak Tuhan, maka iblis adalah musuh kita. Jadi tidak ada daerah netral Bapak Ibu. Dan peperangan rohani adalah sebuah kebenaran yang harus kita terima. Suka atau tidak suka, kita selalu ada dalam medan peperangan rohani. Jangan sampai kita tidak sadar adanya peperangan rohani ini. Jangan sampai kita seperti, Bapak Ibu tahu matador, yang dia bawa bendera merah tapi dia pakai baju merah dan dia terjun ke arena, akibatnya apa? Dikejar sama banteng, diseruduk, hampir mati. Untung dia bisa lompat ke tribun Bapak Ibu. Dan para gadis tangan dan minta tanda tangan. Lalu matador ini berkata, saya nggak perlu tanda tangan, saya mau tahu siapa yang dorong saya ke arena tadi. Rupanya dia adalah matador gadungan Bapak Ibu, karena matador aslinya terlambat datang. Saudara, kita bisa seperti matador gadungan kalau kita tidak persiapkan diri dan jadi bulan-bulanan iblis. Ketika kita mempersiapkan, kita tidak persiapkan diri kita untuk menghadapi peperangan rohani yang kita alami baik dalam rumah tangga, terlebih-lebih dalam pekerjaan kita. Kalau saya melihat Bapak Ibu ya, ini kita sharing, biasanya orang dunia ini menanggapi kuasa kegelapan itu dengan dua sikap. Nah, yang pertama, melebih-lebihkan begitu ya. Ada orang anggap segala sesuatu yang buruk itu dari setan, dari iblis. Pokoknya kalau suami lagi bertengkar, istri lagi marah, itu setan itu penyebabnya. Kalau terlambat masuk kantor, setan itu, begitu ya. Nggak capai target, setan itu. Wah, sakit gigi, setan itu. Wah, setan juga bingung ini kok saya disalah-salahin begitu ya. Jadi ini tidak ada lagi tanggung jawab pribadi. Nilai jelek, setan. Padahal malas belajar begitu ya. Nggak capai target, disalahin, setan. Padahal nggak pernah prospek begitu. Nggak mau ketemu orang begitu. Tapi yang kedua sikap meremehkan. Ini segala sesuatu dianggap faktor alamiah. Setan itu dianggap tahayul, dongeng. Padahal ada banyak benda-benda magic yang diisi dan ya itu bisa dipakai oleh iblis. Dan saudara, bagaimana kita bisa membedakan itu? Minta hikmat dari Tuhan. Minta karunia untuk membedakan roh. Bapak Ibu Saudara, tidak ada istirahat dalam peperangan. Peperangan kita, siapa yang kita lawan? Ingat, musuh kita bukanlah pimpinan kita, suami atau istri kita. Kemarin Pastor Stefanus sudah bahas bahwa musuh kita bukanlah melawan darah dan daging dalam Efesus 6:12. Tapi melawan siapa? Pemerintah, penguasa, penghulu, dan roh-roh jahat yang ada di udara. Bapak Ibu Saudara, kita nggak hidup di ruang hampa udara. Kita hidup di udara terbuka dan banyak sekali peperangan rohani yang harus kita lakukan. Tapi kabar baik buat Bapak Ibu semua, kuasa iblis itu sudah dilucuti, sudah dikalahkan dan dijadikan tontonan di depan. Kuasa iblis tidak berdaya, iblis nggak punya kuasa lagi sebenarnya. Tapi dia pintar melakukan tipu muslihat, Bapak. Harus aware dengan tipu muslihat iblis. Dan bagaimana iblis itu melakukan tipu muslihat? Melalui apa? Saudara, melalui pikiran kita. Katakan bersama dengan saya, pikiran kita. Saudara, pikiran adalah medan peperangan rohani sebenarnya.
Bapak. Ini the real battle sebenarnya. Pikiran. Karena dosa ini dalam benak. Saudara, betapa pentingnya itu harus murni bersih untuk kita bisa hidup di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan ini ada pikiran adalah perang. Buku ini sangat bagus, Bapak Ibu boleh beli di toko buku Kristen, sangat menguatkan kita karena setiap hari kita menghadapi peperangan rohani. Pikiran. Filipi 4 ayat 8 sampai 9 berkata, apa yang patut kita pikirkan sebenarnya? Semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak, Ibu, Saudara, kesehatan pikiran itu penting. Karena ada pepatah mengatakan, next slide-nya, apa yang kita pikirkan itu yang akan kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan itu akan menjadi tindakan kita, next. Dan tindakan kita itu akan menjadi kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menjadi karakter kita, dan karakter kita akan menjadi kehidupan kita, nasib kita, takdir kita. Lao Tse, dia bilang begini, tapi saya setuju dengan pendapat beliau. Di tengah-tengah situasi pandemi ini kita harus memilih ya, seperti Kristus. Satu kali iblis izinkan setan bunuh 100 orang, Bapak Ibu. Tapi yang mati 1000 orang, lalu Tuhan bertanya, saya izinkan 100. Tuhan, saya hanya bunuh 100 orang, yang 900 mati karena ketakutan, begitu ya. Karena pikirannya, begitu. Norman Vincent Peale berkata, change your doubts and you change your world. Ketika engkau merubah pikiranmu, maka duniamu akan berubah. Seorang kaisar Roma, Marcus Aurelius, berkata, the happiness of your life depends up on the quality of your doubts. Kebahagiaan dalam hidupmu tergantung dari kualitas cara berpikir kita. Saya benar-benar lihat for as in his heart, see. Sebab seperti Tuhan dalam diri sendiri, demikianlah ia. Artinya ada apa yang kita pikirkan. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Nah, kadang-kadang memang saya yakin bahwa pikiran menentukan kebahagiaan atau ketidakbahagiaan dalam hidup kita. Kadang-kadang kita berasumsi buruk kepada orang lain, sesungguhnya itu karena sesuatu yang ada dalam pikiran kita. Menarik. Apa yang dikatakan oleh Eleanor Roosevelt, ini adalah istri dari Theodore Roosevelt. Dia bilang begini, bahwa ada 3 jenis pilihan. Ya, 3 jenis pilihan. Orang yang pikirannya kecil membicarakan orang, katanya ya. Orang yang pikirannya sedang membicarakan peristiwa atau event. Tapi orang yang berpikiran besar, dia akan membicarakan D, Bapak Ibu ya. Nah, coba kalau orang pikiran kecil kejatuhan apel, dia akan berkata, siapa ini yang kurang ajar melempar saya pakai apel ini siapa ini orangnya. Nah, tapi orang yang pikiran sedang ketimpa pohon apel, dia akan berkata, wah lagi asik-asik begini ketimpa pohon apel nih. Tapi orang yang berpikiran besar, dia akan berkata, apa ya, pohon apel ini jatuhnya dari atas ke bawah dan bukan ke atas, begitu ya. Dan ini yang melahirkan insting berpikir, inilah yang melahirkan aktivitas, Bapak Ibu. Karena dia berpikir besar. Miliki yang berpikir besar dan senantiasa menghasilkan ide yang kreatif di dalam pekerjaan kita. Katakan, saya punya pikir besar. 1, 2, 3. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu, sebelum Tuhan memberkati kita, maka dia mau merubah pola pikir kita dulu. Sekali lagi saya katakan, sebelum Tuhan memberkati kita, dia harus ubah pola pikir kita dulu. Saudara, pola pikir atau kecil tidak mungkin bisa menampung rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Bahkan ketika orang bertobat, metanoia itu, pertobatan itu artinya merubah pola pikir sebenarnya. Dan kenapa? Karena pikiran menentukan tindakan kita. Roma 12 ayat 2 ini ayat yang sangat terkenal, sangat mengurapi saya Bapak Ibu.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Ini pembaharuan budi, ini pola pikir sebenarnya. Transform by the renewing your mind. Satu pola pikir, sehingga kamu dapat membedakan manakah Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu, pikiran adalah medan peperangan rohani. Dan sekali lagi, dosa dierami di dalam pikiran. Orang yang pikirannya negatif atau kotor, tidak mungkin hidupnya bersih. Nah, sebenarnya beberapa senjata iblis itu bersifat psikologis ya. Nah ini, saya banyak belajar sama Pak Steve, ini seorang psikolog ini ya. Seorang konsultan behavior, konsultan ya. Wah, kita bangga. Bapak Ibu, lebih kepada psikologis. Dan apa akibatnya? Karena ini akan membuat pandangan kita menjadi buruk. Dan akibatnya terjadi apa? Dia bisa melumpuhkan potensi diri kita. Kita bisa minder, ya. Padahal pimpinan bilang, kamu cocok loh jadi marketing. Ah, saya nggak bisa. Wajah saya kriminal, begitu ya, minder, begitu ya. Kamu bisa loh jadi singer. Aduh, suara saya jelek, nggak bisa. Ini karena pikiran yang membelenggu. Dan yang kedua, pikiran yang memiliki pandangan buruk pada diri sendiri, ini akan menghancurkan hubungan dengan orang lain, Bapak Ibu. Ya, orang lain akan minder, mengisolir diri, padahal Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Engkau adalah biji mataku. Saudara, kita ini adalah biji mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Ya. Oleh karena itu, ya, ada istri udah masak enak, dipuja suami. Ah, papa bisanya aja, enggak enak masakanku. Padahal memang enak masakannya. Iya, kamu bagus loh pakai baju ini. Ah, papi pasti pingin saya pakai baju mantan papi ya, begitu ya. Nah ini negatif begitu ya. Nah, saudara, bagaimana supaya ada perubahan dalam pola pikir kita? Karena firman Tuhan berkata dalam Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi memang kita harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang bisa mengubah pola pikir kita? Tidak ada lain kecuali kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengubah pola pikir kita. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mau berhasil dan beruntung, mari senantiasa mau mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Satu kali ada pendeta demam 39 derajat Celcius dan malam-malam dia menggigau, Bapak Ibu. Menggigau, lalu istrinya bangunin. Pak, bangun, karena menggigau dia bilang begini, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbelan-belan, aku beri kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara, mengapa dalam gigauannya saja pendeta ini bisa berkata firman Tuhan? Karena dia selalu mengisi pikirannya dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, coba nanti malam Bapak Ibu demamnya 40 derajat Celcius ya. Kira-kira gigauannya apa? Ayo coba dengar nanti ya. Kira-kira gigauannya apa ini begitu ya. Nah, Saudara, mari saya seputar satu video. Coba diputar satu video secara singkat ya. Memang kita kejar-kejaran dengan waktu Bapak Ibu ya. Aduh. Nah ini kisah 3 tong kayu ya. Seorang tukang kayu menebang sebatang pohon. Dari satu batang pohon yang sama itu, dia membuat 3 buah tong kayu. Tong kayu yang pertama digunakan untuk menampung. Tong sampah itu selalu menimbulkan bau busuk, sehingga ia selalu dijauhi orang-orang. Yang kedua digunakan untuk menampung air, dan orang-orang selalu mencarinya setiap hari. Dan tong yang ketiga digunakan untuk menampung anggur. Orang-orang menyukai dan menikmatinya. Anggur boleh. Ketiga tong tersebut berasal dari tempat yang sama,
dari bahan yang sama, memiliki kapasitas yang sama, tetapi nasib mereka berbeda hanya dari apa yang telah diisikan masuk ke dalamnya. Itulah hidup. Apa yang Anda pelajari dan isi ke dalam diri Anda akan menentukan bagaimana jalan hidup Anda ke depan dan bagaimana orang-orang akan menilai diri Anda. Karena itu, jangan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang kita negatif. Kita semua sama di hadapan Lebih Tuhan. banyak Kita diciptakan penuh potensi, tapi yang membedakan kita adalah isi yang di dalamnya. Pikiran yang membenarkan kita. Oleh karena itu, mari kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita senantiasa berhasil dan beruntung dalam pekerjaan kita. Bapak, Ibu, Saudara, ciri orang yang diperbaharui pikirannya, saya boleh melihat, dia adalah pribadi yang senantiasa positif. Orang yang selalu optimis, ya, dia bisa melihat kesempatan di balik kesempitan. Beda dengan orang pesimis, selalu melihat kesempitan di balik kesempatan. Kalau gambar gelas ini, Bapak, ini setengah isi atau setengah kosong ini gambar ini gelas. Kalau orang yang mengatakan ini setengah penuh, itu orang optimis. Ciri-cirinya adalah dia, ya, mensyukuri apa yang dimiliki, percaya kesempatan selalu ada, menanggapi masalah dengan positif, selalu ingin belajar dan menjadi lebih baik lagi, lebih baik, dan lebih baik lagi. Tapi orang yang melihat itu setengah kosong, ini ciri-ciri orang yang pesimis. Bapak, Ibu, Saudara, ya, artinya ya, suka cari kekurangan, cenderung minder, fokus pada masalah bukan solusi. Saudara, saya teringat bagaimana 12 pengintai, 10 orang diutus oleh Musa, itu adalah orang yang pesimis. Waduh, besar orang yang kita seperti belalang, gak mungkin kita bisa menang. Tapi 2 orang menganggap, wah, ini kesempatan. Ya, yang mendukung mereka sudah meninggalkan mereka, tapi aku punya Allah yang besar. Aku lebih besar, Tuhanku lebih besar daripada masalah yang ada. Ini adalah ciri-ciri orang yang optimis. Jadi orang yang diperbaharui pikirannya itu akan menjadi pribadi yang positif. Daud, dia lihat peluang, ini Goliat besar, pasti jidatnya besar. Gua belum pernah lihat jidat sebesar ini, Bapak Ibu ya. Maka gampang dia mengalahkan Goliat, sementara Filistin ketakutan melihat begitu besar, begitu. Nah, Saudara, apakah Bapak Ibu orang negatif atau positif? Nah, ini orang yang negatif selalu takut pada perubahan next. Tapi orang yang positif siap pada pengalaman baru. Orang yang negatif enggan memuji yang berhasil. Tapi orang yang positif, dia selalu beri pujian sekali. Orang itu lebih unggul. Orang yang negatif bicara fokus pada diri. Tapi orang yang positif bertanya kabar orang lain. Orang yang negatif anggap diri pusat segalanya. Orang yang positif siap membantu orang lain. Orang negatif seakan orang. Orang positif dia bertanggung jawab. Orang yang negatif tidak mau minta maaf. Tapi orang yang positif bila salah dia minta maaf. Orang negatif pikir keuntungan diri. Tapi orang yang positif tidak menyakiti hati orang lain. Saudara, orang yang negatif, dia diam-diam ingin orang lain gagal. Tapi orang yang positif ingin orang lain berhasil. Orang yang negatif tidak suka dikritik. Orang yang positif terima kritik membangun. Orang yang negatif merasa tahu segalanya. Orang yang positif selalu pelajari hal-hal baru. Orang yang negatif membiarkan teman dalam masalah. Tapi orang yang positif selalu bantu selesaikan masalah. Dan orang yang negatif selalu menerima nasib takdir. Tapi orang yang positif mau berubah untuk kebaikan diri. Saudara, saya berharap kita semua adalah orang yang sudah diperbaharui pikirannya menjadi orang yang positif. Dan yang kedua, ciri orang yang sudah mengalami pembaruan dalam pikiran, dia akan menjadi pribadi yang kreatif. Katakan bersama saya, kreatif. Karena kita ini manusia diciptakan, kita ini makhluk tertinggi, makhluk yang termulia ciptaan Tuhan. Saudara, binatang bisa melakukan sesuatu karena dilatih, tapi manusia bisa melakukan sesuatu karena berpikir, Bapak Ibu. Ada banyak terobosan-terobosan yang dilakukan oleh manusia. Penemuan teknologi, itu manusia. Burung walet punya sarang, dari dulu juga sarangnya di atas, gitu-gitu aja sarangnya, nggak ada AC, nggak ada kulkas, begitu ya. Tapi manusia kreatif. Dulu manusia tinggal di goa, di bawah, sekarang manusia tinggal di atas, di apartemen, Bapak Ibu. Itulah manusia punya kreativitas. Dan oleh karena itu manusia dicatat
memiliki 1 triliun sel dari otaknya. Jaringan sarafnya kalau dibelah, dibentangkan, itu panjangnya 9.600 km Bapak Ibu. Dan otak manusia bisa proses 30 miliar bit informasi per detik. Bayangkan. Profesor Steinbuch berkata, bila otak memori manusia dibuat dalam bentuk komputer, kita butuh ruangan sebesar dunia ini, Bapak. Penelitiannya luar biasa. Dan Einstein berkata, sayangnya rata-rata manusia hanya memanfaatkan 2% kemampuan otaknya, Bapak Ibu ya. Henry Ford berkata, berpikir adalah pekerjaan yang paling berat. Makanya hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Padahal, saudara, banyak mujizat karena manusia mengembangkan kapasitasnya. Mengembangkan kapasitasnya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ya, orang yang sudah diperbaharui pola pikirnya, dia akan menjadi pribadi yang berbahagia. Katakan bersama dengan saya, berbahagia. Mengapa? Karena di tengah persoalan, dia selalu menganggap Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Haleluya. Orang yang positif dia akan reframing. Selalu dia melihat kondisi yang sama, tapi dari sudut pandang yang berbeda, Bapak Ibu. Seperti Yusuf kan? Yusuf dia reframing. Engkau mereka-reka yang jahat kepadaku, tapi Tuhan mereka-reka yang baik kepadaku, supaya aku bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara, anak Tuhan harus seperti itu. Mungkin sekarang kita lagi dipindahkan departemen, lagi non-job begitu ya. Ingat, kita ini harus berpikir bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan sudah siapkan posisi yang lebih baik kepada Bapak Ibu. Happiness is choice. Hidup ini adalah pilihan Bapak Ibu. Dan hari ini biarlah setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini ya sudah mengalami perubahan pola pikir kita. A negative mind will never give you a positive life. Saudara, Efesus 4:23 sebagai penutup firman Tuhan menjadi ayat hafalan kita. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, berapa banyak yang percaya firman Tuhan sanggup memperbaharui pikiran kita untuk kita selalu berhasil dan beruntung? Berikan tepuk tangan yang paling, berapa banyak yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan-Mu selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Yesus. Yesus. Haleluya. Mari kita satukan hati kita. Siang hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan rindu mengurapi setiap kita. Tuhan rindu memperbaharui roh dan pikiran kita. Kalau selama ini kita menjadi pribadi yang pesimis, negatif, siang hari ini mari angkat tanganmu kepada Tuhan, minta pengurapan Roh Kudus turun atas diri. Hari ini, siang ini Tuhan menjamah setiap kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Roh Kudus masuk dalam hati kita, dalam pikiran kita, Dia akan mengubah pola pikir kita menjadi pribadi baru, menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, Engkau boleh melihat setiap tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Bapa, bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat-Mu ya Bapa. Roh Kudus,
Engkau yang memimpin kehidupan anak-anak-Mu, baik dalam pekerjaan pelayanan, di dalam kehidupan Tuhan. Engkau yang mengurapi anak-anak-Mu, sehingga senantiasa anak-anak-Mu berhasil dalam pekerjaan dan dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, urapi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya sukacita dan damai sejahtera itu memenuhi kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan yang ada di hadapan Tuhan pada siang hari ini, baik yang ibadah onsite maupun online ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami satukan hati kami, berdoa kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan telah mengajarkan Bapa kami. Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiranmu ke surga, terimalah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Kami persilakan Bu, kita sudah menyediakan snack. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti ibadah online siang hari ini. Kota dan ada QR code yang akan ditampilkan ya, juga Bapak Ibu. Ada persembahan Bapak Ibu. Terima kasih bisa kan QR code kami mau Medan. Sampai kembali bertemu minggu depan Bapak Ibu. Ketemu salam depan, selalu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Dian. Iya Bapak. Ya, semua. Oke. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Daniel Imam. Terima kasih Bu Erlina. Bu Herlina. Hai Bu. Pak Awi Daud. Hati-hati di jalan Pak. Sahur Mani. Bu Esa. Pak Emanuel Vega. Sampai ketemu Pak. Pak Irwansir. Pak Yusuf. Hati-hati di jalan. Ya, sampai ketemu Pak Mansir, Bu Hendrik. Shalom Pak. Halo. Hai Pak, Bapak Darmin. Bapak Putra Saga. Sampai ketemu minggu depan Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Iya Bu, sahur mani. Ya, sama. Berkati. Berkati Pak. Bu Herlina, biasa backgroundnya cocok ya. Nanti Sampai kita jumpa lagi Dian. sampai jumpa. Top ya Bu ya. Halo. Ya, Sampai jumpa. Bye Bu Eta. Herlina, thank you Dian. Ya, thank you Bu Eta. Ya, sama-sama. Ya, bye-bye.